Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ejan Saban Sanusi dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang proteksi tenaga listrik. Secara umum, proteksi tenaga listrik adalah suatu unit peralatan listrik yang dapat memutuskan ataupun menghubungkan rangkaian listrik baik dalam keadaan normal maupun tidak normal demi keadilan sistem pelayanan daya listrik tersebut. Fungsi proteksi tenaga listrik adalah untuk menjaga keadaan serta juga memiliki fungsi untuk memproteksi atau melindungi peralatan-peralatan listrik seperti generator, transformator, daya dari suatu pembangkit dan jalur transmisi, daya lainnya terhadap gangguan-gangguan yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Proteksi tenaga listrik merupakan alat pemutus dan penyambung pada suatu rangkaian, sehingga jika pada rangkaian mengalami suatu gangguan, maka alat yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan dari suatu rangkaian dalam keadaan berbeban disebut pemutus tenaga atau PMT, atau bisa disebut juga circuit breaker, di mana alat tersebut dilengkapi dengan alat pemadam busur api. Sedangkan untuk memisahkan dari rangkaian tanpa beban digunakan saklar pemisah beban atau disconnecting switch atau bisa disebut DS, di mana alat ini hanya digunakan jika CB pemutus tenaga telah terbuka untuk memisahkan rangkaian. Lanjut, untuk menjaga keandalan penyaluran daya listrik, maka suatu switchgear harus memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut. Yang pertama, dapat membuka dan menutup dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dalam kondisi jaringan yang bagaimanapun juga. Yang kedua, mampu menghantar arus maksimum secara kontinu, mampu menahan arus hubungan singkat baik secara termal maupun termis pada saat pelayanan beban. Ketiga, mudah dan praktis dalam pemeliharaannya. Keempat, mempertahankan tegangan terhadap tanah dan pada kontak-kontak terbuka baik dalam keadaan bersih maupun tercemar. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe switchgear. Yang pertama ada metal cloud switchgear. Yang kedua, metal enclosed low voltage switchgear. Yang ketiga, metal enclosed interrupter switchgear. Yang keempat, station type cubicle switchgear. Sini kita lanjut, ada komponen-komponen utama switchgear. Yang pertama ada busbar atau rel. Busbar adalah salah satu komponen utama dari switchgear yang berfungsi sebagai tempat atau mediator untuk menghubungkan beberapa rangkaian atau peralatan. Bahan untuk busbar umumnya terbuat dari tembaga, aluminium, dan alloy. Sini jenis busbar berdasarkan model rangkaian. Yang pertama ada rel tunggal, yang kedua ada rel ganda, yang ketiga ada rel gelang. Kita lanjut lagi, jenis-jenis busbar berdasarkan model rangkaian. Yang pertama ada rel kaku atau plat dan pipa, yang kedua ada rel lemah, kawat pilin. Ya, kita lanjut lagi di sini. Sekarang kita lanjut circuit breaker. Circuit breaker digunakan untuk memutuskan beban bila terjadi gangguan pada saluran transmisi dan distribusi dan gangguan peralatan lain yang dapat membahayakan sistem. Circuit breaker harus dapat menyalurkan arus beban penuh untuk waktu yang lama tanpa pemanasan berlebihan dan menahan gangguan untuk waktu tertentu maupun mencegah terjadinya busur api. Sini ada jenis-jenis circuit breaker. Yang pertama ada pemutus daya dengan media minyak atau oil circuit breaker. Yang kedua ada pemutus daya dengan media udara atau air circuit breaker. Yang ketiga ada pemutus daya dengan media gas atau bisa disebut gas SP6. Lanjut di sini ada sini kita lanjut ada disconnecting switch atau bisa disebut DS. DS adalah alat yang digunakan untuk memisah bagian rangkaian tertentu dan rangkaian dalam suatu sistem dan hanya dapat diproses pada saat rangkaian tak berbeban. Ini tipe DS nya. DS berdasarkan jumlah kutub. Yang pertama ada
saklar pemisah kutub tunggal, yang kedua ada saklar pemisah kutub tiga. Ini DS menurut cara gerak pisau pemutus. Yang pertama ada saklar pemisah mendatar, yang kedua ada saklar pemisah tegak. Kalau DS menurut sifat jarak isolasi, yang pertama ada saklar pemisah dengan jarak isolasi mendatar, yang kedua ada saklar pemisah dengan jarak isolasi tegak, yang ketiga saklar pemisah dengan jarak isolasi basing. Kita lanjut di sini, alat pelindung dan alat ukur. Alat pelindung merupakan suatu alat yang melindungi peralatan tenaga listrik dengan membatasi surge atau surge tegangan lebih yang datang dan mengalirnya ke tanah. Sini kita ada tipe-tipe alat pelindung. Yang pertama ada arrestor, yang kedua ada sela batang, yang ketiga ada sela sikring, dan yang keempat ada tabung pelindung. Ini kita lanjut, ada alat ukur. Seperti yang diketahui bahwa tegangan pada proteksi tenaga listrik merupakan tegangan tinggi, sehingga untuk mengukur arus dan tegangannya, maka besaran ukur tersebut haruslah ditransformasikan terlebih dahulu ke terapok ukur ke harga yang lebih kecil dan selanjutnya dimasukkan ke dalam relay dan alat ukur lainnya. Ini ada macam-macam transformator ukur. Yang pertama ada transformator ukur tegangan. Ini fungsinya untuk merubah tegangan jaringan ke arah yang rendah dan sebagai alat proteksi dengan memperlihatkan kemampuan beban terapok. Yang kedua ada transformator ukur arus. Mesin ini bertujuan untuk menurunkan arus besar atau tinggi pada tegangan tinggi dan menengah menjadi arus kecil pada tegangan rendah. Ini ada jenis gangguan pada switchgear. Yang pertama ada gangguan terhadap tegangan lebih. Gangguan tegangan lebih kilat. Gangguan ini timbul akibat sambaran petir sehingga mengakibatkan tegangan lebih. Kedua ada gangguan tegangan lebih switching atau TLS. Gangguan ini timbul akibat penyambungan dan pemutus saluran daya. Yang ketiga ada gangguan tegangan lebih temporer atau TLR. Gangguan ini terjadi akibat proses switching seperti pelepasan suatu beban yang sangat besar. Yang sini ada lagi gangguan arus hubung singkat. Gangguan ini timbul akibat terjadinya hubungan singkat baik itu fasa ke fasa ataupun fasa ke tanah. Gangguan arus hubung singkat ini berakibatkan secara termis maupun mekanis terhadap peralatan-peralatan yang dilaluinya. Sini ada gangguan beruntun. Sini ada gangguan beruntun. Gangguan beruntun terjadi karena adanya tegangan lebih akibat pemutusan trafo terhadap beban yang dapat mengakibatkan flashover di suatu tempat yang akhirnya berakibatkan hubungan singkat penuh. Untuk mengatasi gangguan beruntun, maka ada 3 macam langkah proteksi, yaitu yang pertama ada pemutusan trafo pada beban nol. Tegangan ini yang timbul diatasi dengan satu cara, yakni dengan tahan paralel dengan kotak-kotak PD untuk menyerap energi L pada trafo sehingga lebih dapat ditekan. Yang kedua ada pemutus jaringan transmisi tak berbeban. Bila tegangan antara 1 dan 2 cukup besar, maka akan menjadi restart dalam PD, di mana energi yang tersimpan dalam C akan discharge kembali dalam bentuk osilasi. Di sini ada pemutus dalam keadaan out of phase. Umumnya dipasang pada sistem yang besar di mana banyak yang terdapat fungsi pembangkit, di mana salah satu pembangkit mengalami out of phase terhadap pembangkit lainnya. Di sini ada kita lanjut sistem proteksi pada switchgear. Yang pertama ada proteksi overshoring, di mana jika arus yang melewati suatu alat melampaui suatu nilai tertentu, maka akan memicu terjadinya trip dengan bekerja saklar, di mana waktu pengoperasiannya biasanya dibuat bertingkat dan diberikan kelonggaran yang pengoperasiannya pada CB. Ini yang kedua ada overshoring dan directional. Untuk memperoleh diskriminasi di dalam suatu sistem loop diperlukan suatu sifat direksional tambahan. Relay overshoring direksional dan non direksional mempunyai waktu pada suatu gangguan tertentu. Dari sini ada yang ketiga, proteksi jarak, di mana jarak antara suatu tempat gangguan dan awal saluran berbanding lurus dengan impedansi, yakni rasio antara nilai tegangan dan arus.
Karakteristik pengamanan ini memiliki 3 ciri dasar, yaitu harus responsif terhadap arah, jarak, dan waktu. Yang keempat di sini ada sistem proteksi unit. Pada suatu loop atau tiap-tiap bagian dari elemen yang terpisah dan sistem diputuskan atau dihubungkan, jika terjadi gangguan dari dalam dan pihak bagian yang dilindungi ini harus tetap terhubung dengan laluan arus yang mengalir ke dalam suatu gangguan di luar. Yang kelima ada sistem rel diferensial. Jika arus mempunyai harga dan fase yang sama, maka relnya tidak bekerja. Namun jika terjadi gangguan di dalam zona yang dilindungi, maka relnya akan bekerja. Arus sirkulasi ini biasanya digunakan pada generator, feeder, trafo arus, dan busbar, serta menyediakan selektivitas yang sangat baik. Yang keenam di sini ada proteksi arus pembawa. Pada sistem arus pembawa, suatu sinyal frekuensi dalam band 80 sampai 500 kHz dan bertingkat daya rendah dikirim melalui via konduktor lin daya, dan biasanya sinyal frekuensi tinggi diinjeksi pada lin daya dengan kapasitor gandeng dan dikopel dengan konduktor satu fase antara 2 konduktor. Yang ketujuh tidak ada proteksi busbar. Dalam hal ini biasanya digunakan sistem proteksi relay diferensial dikarenakan selektivitasnya yang sangat baik. Apabila terjadi gangguan-gangguan pada busbar, maka semua hubungan ke bus-bus dari sumber arus diputus untuk mengisolasi gangguan pada busbar. Yang keempat di sini ada yang kedelapan di sini ada penangkal surya. Sistem ini memiliki sifat-sifat antara lain: 1. Dapat memberikan respon yang cepat terhadap terjadinya tegangan surya. 2. Memiliki karakteristik R yang non-linear. Yang ketiga, memiliki kemampuan thermal yang tinggi untuk dapat menyerap energi petir. Yang keempat, tidak tergantung pada polaritas tegangan surya. Yang kelima, memiliki kemampuan memadamkan arus lanjut yang besar bila mana tegangan surya telah lewat. Yang kesembilan ini ada kawat petir. Kawat petir memiliki fungsi antara lain bertindak sebagai perisai bagi konduktor daya terhadap sebaran petir. Bila mana mengenai petir dapat dengan cepat mengalir ke tanah. Terdapat hubungan dielektrik dan magnetik antara kawat petir dan konduktor daya yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada isolasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.